Assalamualaikum bunda semua. Terima kasih yang sudah mampir di channel aku hari ini. Semoga kita semua diberikan kesehatan. Hari ini aku mau membuat catatan tentang mengelola keuangan dengan budget 4 juta rupiah. Nah, di sini aku untuk kebutuhan 2 orang dewasa dan 2 orang balita. Nah, bisa disesuaikan ya nanti dengan masing-masing kebutuhan bunda semua. Ini hanya referensi saja. Jadi bunda semua bisa mengikutinya. Gitu. Nah, di sini aku mengelola dengan budget 4 juta ini biar bisa ketabung juga ya, jadi ada sisa biar bisa ketabung. Kadang ada sebagian orang dengan gaji 4 juta ataupun di bawah 4 juta itu kita nggak bisa nabung sama sekali gitu kan. Nah, sebelumnya di video aku udah ada pos-pos pembagian tentang budgeting keuangan, jadi kalau yang belum ngerti bisa dilihat dulu ya biar paham. Nah, di sini kita perlu banget untuk mengelola keuangan agar kita bisa menabung dan menyisihkan uang kita untuk keperluan darurat dan lain-lain. Yang pertama kita harus tahu nih income kita itu atau pendapatan kita itu tiap bulan itu tetap atau tidak. Nah, di sini kebetulan pemasukan suami aku tetap. Nah, di sini tanpa ada cicilan ya bun, dan tanpa pasang AC juga. Nah, di sini gaji suami aku tuh income-nya 4 juta. Lanjut, di sini aku mau ada kebutuhan kewajiban. Nah, kewajiban ini itu kita tuh kayak ngasih orang tua, terus sedekah, ada terus ada sedekah juga, ada listrik ya. Ini kebutuhan kewajiban lah ya. Pokoknya tuh kalau ngasih orang tua tuh sesuai dengan kemampuan kita saja. Terus ada wifi, ada IPL juga, terus ada kontrakan. Di sini aku budgetkan ngasih orang tua itu 100. Nah, di sini aku budgetkan ngasih orang tua itu 2 orang tua itu 200.000. Nah, jadi satu orang tua itu 100.000. Terus sedekah 50.000, tapi kadang bisa lebih ya. Nah, di sini listrik aku budgetkan 150.000 tanpa AC. Ya, AC sih ada, cuma kadang dihidupkan kadang enggak. Jadi kebanyakan kipas angin. Di sini ada wifi. Nah, ini wajib wifi itu buat nonton YouTube atau internetan. Terus ada IPL, rumah sampah. Nah, di sini juga ada uang kontrakan. Kebetulan aku masih ngontrak ya. Kontrakan aku 800.000 dan ini paling murah. Nah, di sini kita lanjut, yaitu ada kebutuhan. Nah, kebutuhan ini adalah paling utama dan paling pokok dari keberhasilan budgeting keuangan kita. Jadi di sini ada uang bulanan, terus ada uang masak. Masak ini tuh bisa mingguan, jadi kita dibagi 4 minggu. Ada kebutuhan anak. Nah, karena aku tuh anaknya masih balita, jadi perlu pampers dan susu. Terus ada transportasi buat bensin motor suami aku. Sudah gitu ada
uang kerja, yaitu uang saku lah, uang saku suami kerjaku. Di sini aku budgetkan uang bulanan itu 300.000. Terus uang bulanan ini tuh kayak beli beras, beli bahan, beli gas, galon, terus apa namanya, alat cuci ya, dan lain-lain. Terus kebutuhan anak 600, kebutuhan anak tuh 250.000. Ada belanja bulanan itu belanja masak ya 600.000. Terus kebutuhan anak transportasi 200.000 sama jajan kerja suami 300.000. Tapi di sini bunda bisa menyesuaikan dengan masing-masing ya. Kalau ini kan aku ngasih contoh aja dengan budget 4 juta. Lanjut lagi, di sini ada tabungan pendek. Nah, tabungan pendek itu maksudnya jangka pendek ya. Di sini aku pisahin ada dana darurat. Dana darurat itu kalau misalnya amit-amit ada kejadian duka atau ada amit-amit sampai di PHK atau apa gitu kan, bisa menggunakan dana darurat ini. Terus ada dana tak terduga juga sama aja sih kayak dana darurat, tapi punya dana darurat tuh dua lah ya. Ada servis kendaraan, pasti wajib lah ya servis kendaraan kan, gak mungkin enggak. Jadi kita harus bisa memisahkan uangnya lah biar nggak nyoceng kemana-mana. Terus ada di sini lebaran, jadi lebaran buat tahun depannya kita sudah mengumpulkan nih gitu, biar misalkan biar nggak nyoceng biar nggak banyak nyoceng uang THR. Terus di sini ada pajak kendaraan. Dana darurat aku sisihkan 50, servis juga 50, lebaran 30.000 aja, pajak kendaraan nih 70 yang lumayan agak besar ya. Lanjut lagi, di sini aku ada tabungan jangka panjang sih sebenarnya. Beda. Nah, kalau tabungan jangka panjang ini kita invest yang agak panjang. Karena anak aku masih kecil, jadi aku harus ngumpulin dana pendidikannya dari sekarang. Makanya itu disebut jangka panjang. Di sini aku ada uang bulanan. Jadi uang bulanan tuh tabungan bulanan wajib dan rutin. Terus ada pendidikan anak juga ya, yang tadi aku sebutin. Sama ada buat beli emas. Ya dikit-dikit lah, jadi bukit lah ya, daripada nggak sama sekali. Kalau bulanan di sini aku masukin 50.000, terus emas 100.000 sama pendidikan 100.000 buat 2 orang anak. Jadi seorang itu 50. Kadang kalau ada sisa lebih kita masukkan lagi nih kemana gitu kan. Terus lanjut lagi, di sini aku ada hiburan. Nah, pasti kita butuh hiburan kan. Jadi di sini aku budgetkan 100.000 untuk jalan-jalan. Entahlah jalan-jalan kemana, pokoknya mas 100.000 aja dibudgetinnya biar nggak sumpek di rumah. Oke, udah selesai. Inilah rincian keuangan dengan budget 4 juta seperti ini. Mudah-mudahan sih tidak over ya, tidak keluar dari jalur yang telah ditetapkan lah ya. Di sini tuh aku ada catatannya. Jadi kita totalkan semuanya. Di sini total keseluruhan itu ada sekitar
Nah, kita 3.650.000, jadi kita kurangi dengan 4 juta yang tadi, berarti masih ada sisa sekitar 350.000. Nah, sisanya ini kita bisa tabungkan ke tabungan jangka panjang. Jadi aku sih misihin ke buat rumah, tabungan rumah sebenarnya. Oke. Jadi semangat untuk terus menabung. Lanjut lagi, di sini kita mau masukin keuangan yang apa sih, masukin uangnya yang telah kita pisahkan ya. Nah, di sini aku punya dompet pintar atau dompet disiplin. Nah, di sini kita bisa memisahkan sesuai dengan pos-pos yang telah kita tulis. Kayak misalkan belanja bulanan nih, tadi kita budgetkan berapa, 300.000, jadi kita masukkan 300.000. Kenapa sih harus dimasukin kayak gini, dipisah-pisahin kayak gini? Karena biar tidak menyoceng ke jalur mana-mana. Di sini ada, tadi ini uang masak kan kita budgetkan 600.000, jadi satu minggunya 150.000. Semoga cukup ya. Di sini ada 4 minggu. Jadi kalau misalkan uang belanja mingguan kurang atau belanja bulanan kurang, kita kan bisa ngambil di dana tak terduga saja. Di sini ada iuran 50.000, terus ada BBM. Tadi BBM tuh 200.000, jadi kita masukin uangnya. Dan sampai selanjutnya sesuai yang telah kita tulis dan catat. Nah, bunda-bunda semua bisa membelinya dompet disiplin ini biar nanti cara mengelola keuangannya biar rapih dan tertata. Nah, di sini buat jajan suami aku gocap aja lah per minggunya. Uang galon sama gas itu tadi maksudnya ke belanja bulanan. Di
sini ada sedekah dan ada orang tua. Kebetulan kalau uang kontrakan itu aku bisa transfer, terus dana tak terduga juga ntar di spill simpen di dompet. Nah di sini aku punya binder nabung buat jangka panjangnya. Nah di sini itu enaknya udah ada targetnya, jadi yang tadi kita sudah sudah catat, sudah tentukan berapa sih dana darurat yang kita butuhkan tiap bulan, kan 50.000 tuh, jadi kita tinggal masukkan saja. Dan si kertasnya ini tinggal kita arsir atau kita isi sesuai dengan uang yang kita masukkan. Di sini juga ada pajak motor. Satu buletannya ini, satu telurnya itu tuh 10.000, jadi kita arsir sesuai dengan yang kita masukkan juga gitu. Pokoknya enak deh kalau misalkan mengelola keuangan pakai kertas binder begini. Nah ada tabungan Idul Fitri juga. Di sini tuh sebenarnya dia 50.000, jadi karena aku tadi cuma 30.000, nanti aku masukinnya nanti deh, biar ada uang kecilnya dulu. Nah di sini juga ada tabungan emas. Jadi tadi aku tabungan emas itu ada yang 100.000. Nah di sini karena dibawa, jadi satu kotaknya itu dia 50.000, jadi kita arsir 2 kotak. Lanjut lagi, di sini ada dana liburan, tapi nanti aja lah ya, dana liburan belum kebagian. Dana pendidikan dulu yang emang penting sekali. Di sini pendidikan itu tadinya aku budgetkan 200.000, cuma jadi 100.000 dulu karena ada kebutuhan yang lain. Jadi kita arsir satu kolomnya itu 100.000. Lanjut, nah ini tadi yang aku bilang tabungan rumah. Di sini aku pakai yang sisa dari gaji tiap bulan. Begitu teman-teman, bunda-bunda semua. Terima kasih yang telah selesai menonton channel aku. Semoga video aku menginspirasi semuanya dan bisa mengikuti. Bye bye. Assalamualaikum.